ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepada Musa tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan semut-semut yang diucapkan pada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah. Ayat 8, saudara. Ketika Musa besokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntup, mengembangkan bunga, dan membuahkan buah. Saudara, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kisah ini, saudara, khusus dalam satu pasal. Biasanya kita melihat ada beberapa perikop, ada beberapa cerita, tetapi dalam pasal 17 hanya 1 cerita, saudara, ya, hanya 1 cerita saja, cerita tentang bagaimana tongkat Harun berbunga, ya, saudara. Hanya 1 cerita, artinya Tuhan mau, saudaraku, saya melihatnya Tuhan mau kita fokus sama cerita ini. Kita kita fokus dengan pelajaran dari yang kita bisa petik dari kisah tentang tongkat Harun yang berbunga, saudaraku. Bagaimana kisah ini menceritakan bahwa setiap orang pemimpin, saudaraku, setiap suku disuruh memberikan tongkatnya, diserahkan tongkatnya kepada Musa dan disimpan ke dalam kemah suci, ya, saudara. Dan sebetulnya kalau saudara melihat dalam pasal 17 masih ada latar belakang yang melatar belakang di pasal 17 adalah pasal 16, ya. Bagaimana kejadian Korah, Datan, dan Abiram memberontak, yang saudara ingin merebut posisi Musa dan Harun. Kemudian orang-orang Israel juga, kalau saudara ingat kemarin, marah karena Korah, Datan, dan Abiram itu dibunuh sama Tuhan. Mereka marah, saudara. Mereka juga mau memberontak karena mereka tidak terima, saudara. Masih ada latar belakang seperti itu. Maksudnya di sini adalah Tuhan mau mempermuliakan Harun dan Musa, ya, saudara. Tuhan mau mempermuliakan mereka. Tetapi kalau saudara melihat dari kisah ini, saudaraku, bahwa setiap orang mengalami tantangan, saudara. Ya, tiap-tiap pemimpin suku itu mengalami yang namanya diperhadapkan dengan tantangan. Ya, sama, saudaraku, sebetulnya ketika Tuhan ingin mempermuliakan Harun, tetapi Harun juga dalam posisi, saudaraku, dalam posisi diperhadapkan dengan tantangan. Sama-sama bilang sama saya, tantangan, saudara. Ya, tantangan, ya, saudara. Kita tahu artinya tantangan. Ya. Sama, saudaraku, dalam posisinya Harun juga sama, ya. Kalau ketika pun Tuhan ingin mempermuliakan Harun, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah tantangan juga buat Harun, karena di situ adalah bagaimana tongkat Harun yang mati, ya, saudara. Tongkat Harun namanya juga tongkat, ya, dikumpulkan, lalu kemudian Tuhan bilang yang berbunga, ya, saudaraku, yang berbunga itu yang Tuhan pilih, ya, saudara. Dan semua tongkat itu sama, saudara. Kualitasnya sama, ininya keadaannya sama, saudara. Saya melihat, saudaraku, dari cerita ini yang saya katakan di awal. Tuhan mau kita fokus sama cerita ini. Nggak ada cerita yang lain, nggak ada kisah yang lain, hanya kisah tentang tongkat yang berbunga. Tuhan mau mengajar sama kita pagi hari ini sebelum kita memulai melanjutkan perjalanan kita di tahun ini. Tahun yang kita nggak tahu seperti apa keadaannya, tetapi yang kita tahu Tuhan bela saya dan saudara. Amin, saudara. Ya. Yang kita tahu ada Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita.
Tetapi yang kita mau belajar, saudaraku, yang kita mau belajar, bahwa jangan takut sama tantangan. Ada amin, saudara. Bahwa setiap kita, saudaraku, inilah cara Tuhan. Cara Tuhan mempermuliakan kita adalah tidak bisa tidak. Rumusnya adalah harus masuk di dalam tantangan. Tidak bisa. Kalau saudara ingin dipermuliakan, kalau saudara ingin dipromosikan, kalau saudara ingin dipamerkan, saudara, maka caranya adalah dimasukkan ke dalam tantangan. Saya nggak ngerti, saudara, adakah saudara anti dengan tantangan? Adakah saudara benci dengan tantangan? Setiap kita takut dengan tantangan. Tetapi saya cuma mau ingatkan kepada diri saya dan juga setiap kita, bahwa Tuhan, cara Tuhan mempermuliakan seseorang itu sering, itu kebanyakan, dan saya melihatnya itu harus melewati tantangan. Yosua, saya ingat ketika orang Israel memandang Yosua dengan sebelah mata, ya saudara. Yosua, Musa diangkat sama Tuhan Raib, ya saudaraku, ya. Ketika ingin masuk di tanah Kanaan, Yosua menggantikan Musa. Yosua itu diremehkan sama orang Israel. Yosua itu dianggap kapan Yosua dipermuliakan? Kapan orang Israel pada akhirnya mengakui Yosua? Kapan pada akhirnya orang hormat sama Yosua? Kapan orang kemudian berkata, iya memang Yosua pemimpin kita? Kapan? Ketika orang-orang tadinya, saudara, apa ini orang? Siapa ini? Bisa apa ini? Nggak ada apa-apanya. Dilecehkan, diremehkan, nggak dianggap. Ya saudara, pemimpin tapi nggak dianggap. Aduh, ngeri saudara. Pemimpin tapi nggak dianggap. Aduh, menyedihkan. Iya saudara. Pemimpin, ya saudara, pemimpin tapi nggak didengar gitu. Ngomong nggak didengar, ya, dicuekin. Lewat nggak dianggap. Aduh, menyedihkan. Yosua itu menyedihkan. Kapan Tuhan permuliakan Yosua sampai setiap orang, dari orang tua sampai orang muda, mengakui, iya, Yosua adalah penggantinya Musa. Tuhan tunjuk dia untuk memimpin kita masuk ke tanah Kanaan. Orang hormat pada akhirnya, orang respect pada akhirnya, orang tunduk pada setiap perkataannya Yosua pada akhirnya. Kapan? Pada waktu orang Israel diperhadapkan dengan apa? Dengan Sungai Yordan. Ketika mereka nggak ngerti gimana caranya melewati, nyebrangin Sungai Yordan, Tuhan bilang, disitulah Tuhan mempermuliakan Yosua. Ada amin, saudara? Tantang. Sama, saudaraku, saya melihatnya ketika Tuhan ingin mempermuliakan, menunjukkan siapa yang diperkenan sama Tuhan tersebut, dan suku siapa yang paling diperkenan sama Tuhan sesungguhnya. Karena setiap orang merasa saya yang bagus, saya yang hebat, saya dong orang, suku kami dong. Bagaimana caranya Tuhan mempermuliakan suku Lewi? Lewat Harun. Tantangan. Setiap tongkat dikumpulkan. Saya percaya waktu itu Harun juga ketar-ketir. Betul, saudara? Ya. Waktu itu Harun juga, aduh, gimana ya besok? Hasilnya seperti apa ya besok? Kayak orang dites antigen. Waktu saya di tes swab, ya saudara, ketar-ketir. Hasilnya apa nih? Hasilnya apa nih? Hasilnya apa? Kayak gitu, saudara. Ya. Harun juga sama, ketar-ketir. Siapa? Tongkat siapa yang akan berbunyi? Tongkat siapa yang dipilih sama Tuhan? Bagian ini nih, saudara. Bagian ini nih, yang dimana
kita nggak bisa menghindar kalau kita ingin dipermuliakan. Ada amin, saudara. Kita nggak bisa skip, kita nggak bisa cepetin, ya. Kalau kadang-kala kita berpikir hidup ini kayak remote, kayak TV, kayak DVD, di mana kita bisa skip, bisa bisa dicepetin, bisa dicepetin. Adegan yang kita nggak suka, kalau kita nonton YouTube, kita bisa tinggal geser, set, ya, iya kan saudara? Itu garis ini tinggal set, nggak suka iklan, nggak suka, set. Hidup nggak bisa. Apalagi ketika kita harus menghadapi yang namanya tantangan itu. Tantangan itu mempermuliakan. Tantangan itu bukan menenggelamkan hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara? Tantangan itu bukan menenggelamkan. Saudara yang suka ibadah, saudara yang tahu ibadah, saudara yang ngerti firman, mengertilah cara kerja Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mengertilah bahwa ketika ada saat-saat di mana Tuhan bawa saudara masuk dalam tantangan, berkatalah dengan iman, saat ini Tuhan lagi mau mempermuliakan saya. Ada amin, saudara? Jangan hidup kita jadi kacau balau. Jangan hidup kita, pikiran kita jadi rusak, sukacita kita jadi rusak, kata-kata kita juga jadi rusak, semuanya jadi rusak, hati kita jadi rusak, semuanya. Bahkan akhirnya perbuatan kita juga jadi rusak. Yang sebetulnya lewat tantangan itu Tuhan mau mempermuliakan saya dan saudara. Di situ pergumulannya, saudaraku. Di situ pergumulannya, pergumulan hati, pergumulan pikiran. Di situ tantangannya. Apa yang kita mau perkatakan di saat-saat seperti itu? Ketika kita masuk dalam tantangan, kata-kata yang negatif atau kata-kata yang positif. Di situ tantangannya. Kita mau berpikir yang bagus-bagus atau kita mau berpikir yang negatif-negatif. Saya waktu libur, saudara, ya, kemarin saya libur awal tahun ke Bali. Dan kemudian di situ juga saya, ya saudara, dengar berita-berita yang nggak enak, berita-berita yang bahkan banyak yang mengusulkan supaya ibadah ditutup. Ya. Hati saya bilang, kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau mau tutup ya tutup. Ya saudara, tutup ya tutup. Sempat pikiran saya jadi kacau, saudara. Ya, pikiran saya lagi jadi kacau, jadi nggak ada sukacita. Ya, tapi saya cerita sama Ariel sama itu, ya, waktu di mobil, ya, saya di depan Mika yang setir, saya lagi ngelamun, saudara, saya lagi ngelamun, lagi kacau, ini pikiran lagi kacau, ya, karena nggak ada orang yang berani hubungin saya, nggak ada. Tapi aduh, istri saya Mika belum lagi di grup dan lain sebagainya, katanya saya nggak ada yang berani telepon saya. Ya, ada majelis-majelis yang telepon sama orang-orang, suruh hubungi Pagem katanya untuk bilang untuk ditutup dulu. Ya, mereka nggak berani hubungi. Saya mah terserah Tuhan, saudara. Saya mah terserah Tuhan. Maksud saya, kalau memang Tuhan tutup ya tutup, gitu. Ya kan, saudara. Tapi di situ waktu saya lagi ngelamun, pikiran lagi kacau balau. Ini saya harus bilang ya, saudara. Pikiran lagi kacau balau. Tiba-tiba kayak Tuhan bilang begini. Tuhan cuma bilang begini. Ya, dalam beberapa detik Tuhan cuma bilang begini. Bisa ngomong, pintar ngomong kalau lagi nggak ada apa-apa. Tuhan cuma bilang begitu sebenarnya. Pintar ngomong, banyak ngomong kalau lagi nggak ada apa-apa. Artinya Tuhan lagi bilang begini. Coba lagi dalam kondisi begini kamu jadi nggak berdaya sih.
Saya di situ saya senyum kecut, sudah senyum malu, ya. Di situ saya senyum malu sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, ya, karena ini menyangkutnya banyak hal. Sudah bayangkan, ya saudara, saya dengar ada orang saya di Trinidad, jemaat kita juga yang emaknya meninggal, lalu kemudian peluk emaknya. Saudara bayangin, saudara, yang nggak apa-apa didengar sama YouTube, ya, cium-cium gitu, saudara. Namanya emaknya meninggal. Kata saya, belum lagi Sisil datang lagi foto-fotoan di rumah duka, dan ternyata katanya waktu Yopi mau datang malam, ya, Pak Wirianto belum datang, orangnya keluar bilang, ini mama telat itunya suratnya, ternyata positif, katanya. Ya, saya bilang, aduh ampun Sisil, aduh orang meninggal foto-foto. Belum lagi saya dengar ternyata ya saudara Mr. Oyin, saudara, pasang bunga di rumah duka. Astaga Tuhan. Dan di Cirebon lagi ribut. Saya cuma diam, saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan bilang, Tuhan tolong, Tuhan bela. Ya, bersyukur istri dan anak saya juga dampingin saya, kuatin saya. Ya, nanti Mika saya lagi tiduran, lagi dia, nanti dia peluk saya, ya. Jarang-jarang dia peluk saya, saudara. Ya, saya pikir apa tiap hari ada masalah aja, supaya Mika peluk saya. Nanti dia peluk saya, dia bilang, ada apa-apa, udah Pak, tenang Pak. Di situ loh saudara, saya melihat Tuhan saya dan saudara itu hebat dan luar biasa. Ya, saya cuma bilang, Tuhan, apa yang saya harus buat? Ya, saya mau rapat online sama majelis. Saya mau bilang sama majelis, kita kayaknya tutup nih. Tapi alasan apa gitu saudara? Kan saya nggak bisa serta-merta dipengaruhi sama orang. Tutup, buka. Pemimpin apa saya? Gembala apa saya? Iya dong saudara juga harus mengerti posisi saya. Saya juga nggak gegabah, tapi saya mau kepastian. Kalau tutup memang ada alasan yang kuat, itu tutup ibadah. Kalau buka juga harus ada alasan kenapa harus tetap jalan, gitu saudara. Tuhan kasih hikmat nama saya di tengah-tengah kekacau balauan, saudara. Itu tuh. Bahwa percayalah, di tengah-tengah kekacau balauan yang saudara hadapi, yang tadi saya sebutkan tantangan itu, saya percaya ada Tuhan yang ikut terlibat dalam hidup saudara. Amin saudara. Ada Tuhan yang nitipin sesuatu. Ada Tuhan yang memampukan kita berpikir sesuatu. Ini bukan tentang saya, ini tentang hebatnya Tuhan saya dan saudara. Ada amin saudara. Saya pikir ini kayak, aduh, maaf nih saudara, belum papa mertua juga katanya panas lagi saudara. Tinggal di Trinidad, bayangkan. Aduh. Saya bilang itu komplit banget ya saudara. Jadi ya betul saudara, kalau orang melihat staf gereja kayak orang kusta tuh, dia benar. Ya, pada ketakutan semua tuh. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, saya melihat Tuhan turut bekerja di dalamnya. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya lagi kebingungan, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Cepat antigen. Ya, ternyata antigen nggak bisa, karena antigen itu mesti 3 hari dari sejak kontak sama penderita. Aduh, tapi Tuhan tuh baik sekali sudah, tepat tuh sudah. Antigennya hari apa? Ya saudara, bukan maksudnya kejadiannya hari apa? Antigennya hari Sabtu, saudara. Ya, hari Sabtu. Besok ibadah.
Saya cuma bilang satu kena, saya tutup. Kalau satu kena kan berarti kan dia sudah kontak sama yang lainnya, masalahnya. Satu kena, saya tutup. Saya udah mau pulang, saudara, di bandara. Ya, saya telepon sama Yob, gimana Yob? Udah lagi periksa, hasilnya belum. Setelah itu Yob kasih tahu saya, hasilnya negatif semua, saudara. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Amin, saudara. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Nggak ada yang bisa tolong. Karena susah ya, saudara. Itu anak itu sudah peluk-pelukin emaknya gitu. Nggak usah peluk-peluk Mr. Oyen, saudara. Pasang bunga itu kan kebuka posisi petinya. Jadi saya mau bilang dalam lewat ini juga, saya mau kasih pengumuman bahwa aman, saudara. Ya. Orang menuduhkan orang apa, Tuhan mempermuliakan kita. Ada amin, saudara. Tuhan, saya lihat disitulah saya ketika saya baca ayat ini, saudara. Betul. Itulah cara Tuhan. Makanya saya mau bilang buat setiap kita, termasuk saya, jangan takut dengan tantangan, jangan benci dengan tantangan. Karena kita tidak akan naik kelas, kita tidak akan melihat kemuliaan, ngalamin kemuliaan Tuhan tanpa adanya tantangan, tanpa melewati tantangan. Kalau saudara benci sama tantangan, kalau saudara anti sama tantangan, maka saya mau bilang, maka nggak ada naik level itu, nggak ada yang namanya kemuliaan itu, saudara Allah. Karena caranya itu selalu begitu. Saya tidak bilang cari tantangan, enggak. Cari masalah, jangan, saudara. Tapi kalau satu saat Tuhan izinkan kita masuk dalam tantangan, hadapi itu, karena Tuhan mau mempermuliakan saya dan saudara. Bahwa di dalam saat saudara lagi kebingungan, kacau balau, tidak mengerti apa yang diperbuat, tapi saya percaya Allah turut bekerja di dalamnya, saudara. Ada amin, saudara. Ini bukan berlaku buat saya saja, tapi buat setiap kita orang percaya. Saya cuma bayangkan, saudara, Tuhan mengampukan saya cuma kedernya, saya cuma apanya, cuma dalam hitungan satu hari juga cuma 1 jam 2 jam gitu. Enggak yang namanya pusing, keder. Masih bisa tuh makan nasi babi, saudara. Enggak, saya harus sampaikan ini karena terlalu banyak anak Tuhan nggak ngerti cara kerja Tuhan, nggak ngerti maunya ibadah dapat sesuatu, maunya setia dapat sesuatu. Kesetiaan kita tuh, saudara, akhirnya nanti mesti diuji dulu dengan tantangan. Ibadah kita tuh, saudara, nanti harus diuji dulu dengan tantangan. Tantangan itu seperti ujian. Nggak cukup orang belajar naik kelas. Orang belajar naik kelas, masuk tiap hari ke sekolah, kuliah, selalu langsung naik kelas. Enggak. Setiap belajar, setiap masuk kelas dan belajar, ngikutin, saudara. Lalu kemudian dia harus ketemu lagi sama tahap yang selanjutnya. Apa itu? Ujian. Sama halnya, saudaraku, kita ibadah, memberi, apalagi pelayanan, tapi tetap, saudaraku, kita nggak bisa dihindarkan, kita nggak bisa ngelewatin itu yang namanya apa? Ujian. Dan saya nggak ngerti hari-hari ini, pagi hari ini, mungkin di antara saudara ada yang sedang menghadapi yang namanya ujian. Dalam hal keuangan kah? Dalam hal masalah-masalah yang lain kah? Saudara nggak bisa puas dengan ibadah saudara. Tuhan, saya kan sudah ibadah. Tuhan, saya sudah baca firman tiap hari. Itu kayak orang belajar, mahasiswa ngikutin pelajaran di kelas. Dan mahasiswa itu setelah dia ngikutin, terus dia nyatet, dia dengar, saudara, apa yang dia harus hadapi selanjutnya? Ujian.
Sama halnya dengan kehidupan kita. Setelahnya kita ibadah, pelayanan, doa pagi, dan lain sebagainya. Kita isi dengan kegiatan, selalu melekat hidup sama Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Tapi maaf, bagian yang satu ini nggak bisa kita hapus. Karena kita suka menyembah, karena kita suka berdoa, karena kita suka memberi. Bagian ini nggak bisa dihapus. Apa itu bagian yang namanya? Ujian. Tantangan. Karena lewat tantangan itu Tuhan mau mempermuliakan saya dan saudara. Tuhan permuliakan Harun sampai orang nggak bisa ngomong, ya, sampai orang nggak bisa ngomong. Tuhan bilang begini, saudara, ya, Tuhan bilang begini. Ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudara. Ini nih saudara, tujuan Tuhan ini, ayat pasal 17 nih, tujuan Tuhan ini ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat yang kelima dengan suara keras, saudara. Ayat yang kelima, ini tujuannya, saudara. Kenapa ada peristiwa pasal 17, tongkat semua pemimpin dikumpulkan. Ayat yang kelima, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan orang yang kupilih tongkat itu akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar. Tadinya masih ada tuh saudara perdebatan siapa yang hebat, suku mana yang paling hebat, nggak pantas itu Harun, apalah macam-macam. Nepotisme lah, karena ini kan kakak adik. Nepotisme lah, kenapa nggak cari orang lain? Tuhan mempermuliakan Harun lewat peristiwa pasal itu. Sehingga nggak ada lagi suara sungut-sungut, nggak ada lagi perdebatan, nggak ada. Semua orang ngakuin, iya, Harun dan suku Lewi. Yuk saudara, ya, sekali lagi saya tidak ajar saudara cari tantangan supaya saudara naik level, enggak. Jangan cari tantangan, karena tantangan satu saat akan ketok pintu di depan rumah saudara, ketok pintu di depan tempat usaha saudara. Bahkan kadang-kadang di tengah jalan, waktu kita ada di jalan, di luar rumah, dia akan ketemu sama kita, dia akan gandeng kita. Waktu saudara liburan, ya, tiba-tiba saudara ketemu sama itu. Tapi saya mau bilang, jangan takut, karena ada Tuhan yang menjadi penolong buat saya dan saudara. Dia ketemukan Harun dengan tantangan, tapi dia bekerja. Kalau Tuhan nggak bekerja, saudaraku, kalau Tuhan nggak menolong, gitu ya, kalau Tuhan nggak beri kemurahan sama stafnya kita, saudaraku, staf kantor, sekretariat gereja, saudara, terpapar semua mereka. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan nggak jaga, maksud saya di atas semuanya kita harus jaga kesehatan, tapi kita nggak bisa melindungi, saudara. Di atas segalanya kita harus mengandalkan Tuhan yang jadi perlindungan kita. Ada amin, saudara. Saya cerita sama mereka, susah. Penyakit ini kayak penyakit kusta. Ya, saya pernah jelaskan sama saudara kan penyakit kusta. Saya saya duduk di sini, ya, bangku di sini. Tiba-tiba Pak Rudi duduk dan ketawa-ketawa sama Ibu Yeti, masuk ngobrol-ngobrol, duduk, ya, gitu. Terus Ariel bilang, oh, itu tempat habis didudukin sama Om, saya penderita kusta. Iya kan? Penderita kusta misalnya, karena najis baru. Kusta angel. Saya tidak meremehkan corona, saudara. Tapi saya harus bilang bahwa di atas semuanya, tadi waktu hari Minggu saya bilang, corona itu tidak kelihatan tapi ada. Tapi saya harus bilang juga, Tuhan tidak kelihatan tapi ada. Ada, amin, saudara. Amin. Kenapa unsur ini yang kita lebih percaya daripada unsur Tuhan?
Sama-sama kalau kita melihat, ini tidak terlihat. Sama-sama tidak terlihat. Ada corona, tapi tidak melihat. Tapi kita selalu bilang begini, Tuhan mana, karena Tuhan tidak kelihatan. Makanya saya mau bilang, bangun hubungan kita hari-hari ini sama Tuhan. Bangun terus, supaya kita memiliki otot iman yang cukup, saudara, untuk menghadapi setiap tantangan. Ada amin, saudara? Ya, ini ibadah seperti ini nih, saudara, itu tuh menguatkan otot-otot iman kita. Sehingga kita mampu menghadapi setiap tantangan, seberat apapun, sehebat apapun. Kita mampu. Yang kemarin, peristiwa yang minggu kemarin itu, saudara, aduh, itu nggak sederhana. Kita udah ngelewatin aja, tapi itu nggak sederhana. Itu nggak bisa dianggap enteng. Yang heboh yang kemarin minggu lalu itu nggak bisa dianggap enteng. Sampai lagi saya sebagai gembala lagi ada di luar lagi, saudara. Saya nggak hadir, saya nggak ada di tengah-tengah jemaat. Tapi saya harus bilang, saudaraku, saya harus bilang bahwa Tuhan tuh gak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia turut bekerja dan dia bela kita. Waktu itu saya cuma bilang, Tuhan bela saya, Tuhan tolong. Saya hampir gak pernah minta sama Tuhan, tapi untuk itu saya mohon sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi akhirnya saya bilang, tapi ya terserah Tuhan sih. Kalau memang Tuhan mau ini, ya Tuhan izinkan semua yang terjadi, ya terserah. Tuhan yang berdaulat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bilang tutup dulu, tutup, harus tutup. Tuhan yang semua Tuhan. Tapi saya mau bilang, saya juga harus katakan bahwa tantangan itu bukan buat menenggelamkan, saudara. Tantangan itu bukan supaya apa? Tantangan itu menginjak-injak hidup kita. Tambah tenggelam. Itu terjadi kalau apa? Kalau iman kita ini nggak pernah terlatih, nggak ada kekuatan firman, ibadah asal-asalan. Nah, harus dirobat. Ya, saya lagi bilang sama yang dengar, barangkali ada ya Kristen yang cuman asal-asalan. Ini bukan waktunya kita jadi. Nanti akan terbukti Kristen yang berkualitas sama Kristen yang tidak berkualitas akan terbukti. Terbuktinya apa? Ya tantangan yang akan membuktikan. Tantangan untuk orang-orang yang berkualitas, iman yang berkualitas, tantangan itu jadi batu loncatan. Ada amin, saudara? Jadi tangga, anak tangga yang membuat dia apa? Semakin naik. Tapi untuk anak-anak yang tidak berkualitas, saudara, ibadah asal-asalan, Tuhan itu cuma apa ya? Tuhan itu cuma jadi ban serep. Kalau lagi susah baru ingat Tuhan. Kalau lagi nggak berdaya baru ingat Tuhan. Jerit-jerit sama Tuhan, nangis sama Tuhan, tolong. Kalau udah lagi demam, ya saudaraku, ada kena virus positif, aduh Tuhan, jangan tinggalkan. Ya maaf. Tapi nanti kalau sudah sembuh, udah waras nih saudara, umatnya. Jadi masih mendingan nih saudara, ya sakit badannya, waras imannya. Karena waktu dia waras tubuhnya, sakit imannya. Maaf saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang jadikan Tuhan jadi ban serep. Kalau lagi butuh baru ingat ban serep. Coba kalau saudara lagi jalan ke Jakarta, lagi nggak ada apa-apa, ingat ban serep nggak? Enggak kan? Dilihat juga enggak. Tahu ada atau enggak juga, ke bawah atau enggak juga enggak tahu.
Nanti kalau pas lagi di tol bocor, baru ban serep. Tolong kita, saudara, nggak punya maksud apa-apa saya. Ya, saya cuma pengen hidup kita selalu diwarnai dengan kemenangan demi kemenangan, gitu. Ya, saya tidak bilang bahwa saudara nggak menghadapi tantangan. Enggak. Ya, kalau saudara ibadah setia, maka saudara jauh dari tantangan. Nggak mungkin, karena tantangan itu yang tadi saya katakan membuat engkau dipermuliakan sama Tuhan, membuat engkau naik level. Mari kita menyembah Tuhan.